Halo everyone ya, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar guys? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja di awal bulan April ini teman-teman ya. Awal bulan dengan setelan kayak gini berarti saya akan bahas tentang produk baru yang muncul di dunia FPV selama bulan Maret kemarin sampai awal bulan April ini ya. Ya mungkin ini agak telat ya, ini saya syutingnya dan rilisnya video ini kalau nggak salah tanggal 7 April nantinya ya teman-teman. Jadi memang agak telat, harusnya dari awal-awal, tapi karena kemarin lebaran dulu teman-teman, liburan dulu, jadi saya baru sempat tag video, baru sempat record, baru sempat shooting teman-teman. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang 5 produk baru yang muncul di dunia FPV selama sebulan terakhir ini teman-teman. Sebenarnya banyak banget produk baru yang muncul, tapi saya hanya ambil 5 aja yang menurut saya paling keren, yang menurut saya paling recommended untuk teman-teman yang baru terjun di dunia FPV maupun teman-teman yang udah lama di dunia FPV dan pengen upgrade gearnya teman-teman. Yuk, tanpa panjang lebar kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. A few moments later. Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa bagi yang pengen beli RTF, bagi yang pengen tanya-tanya, pengen rakit, pengen curhat, langsung japri aja ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Fast respon ya, kecuali sayanya lagi tidur teman-teman. Oke guys, di produk yang pertama kita langsung aja bahas tentang Gap RC LinkFlow 915 2W ILRS TX modul teman-teman. Ini adalah produk baru dari Gap RC ya, yaitu TX modul atau transmitter modul teman-teman, ILRS ya. Jadi ini modul ILRS yang bisa dipasang ke remote teman-teman ya, yang mendukung GR-BY konektornya teman-teman, GR-BY ya, GR-BY. Bentukannya seperti ini, jadi ini bisa masuk ke TX16 teman-teman untuk radio master ya, bisa masuk ke boxer ya teman-teman, bisa masuk juga ke jumper T berapa tuh, T16 atau T14 ya. Pokoknya yang konektornya GR-BY, yang konektor si modulnya GR-BY ini bisa masuk teman-teman. Ini bentukannya seperti ini ya. Ini tampak sampingnya, ini tampak bawahnya. Nah, konektornya seperti ini ya, GR-BY ya. Jadi ini yang gede teman-teman. Nggak bisa masuk ke Zoro, nggak bisa masuk ke pocket ya teman-teman. Ini yang gede. Nah, ini bentukan keseluruhannya dengan antena 915 MHz teman-teman. Langsung aja kita baca spesifikasinya di sini. Ini feature-nya ya teman-teman. Next Gen Expert LRS module that feature a standard GR-BY design ya, support 868 sampai 915 MHz up to 2000 mW output power. Jadi si powernya nyampe 2 watt teman-teman. Gila sih, jauh banget ya, 2000 mW, buset dah. Equipped with a temperature composite crystal oscillator TXCO ya. Jadi dia udah osilatornya udah bagus teman-teman. Jadi bisa lumayan nahan overheat ya. Active cooling with a built-in high speed fan, juga ada fan-nya. Jadi bener-bener anti overheat. Ada RGB indikatornya juga, ini asli sih keren. Runs on external 2 sampai 6S power. Jadi dia bisa support baterai eksternal sampai 6S teman-teman. Gila sih ya, powernya aja 2 watt ya, butuh baterai yang gede ya teman-teman. Ini spesifikasi lebih lengkapnya seperti ini ya. Modelnya Gap RC LinkFlow 915 TX modul, operation bandnya di 915 MHz atau 868 MHz di EU ya, di Europe sana teman-teman. Modul tipenya GR-BY ya teman-teman. Jadi untuk konektornya pakai GR-BY, ini main chipnya, ini segala macamnya di sini. Powernya nyampe 2000 mW atau 2 watt teman-teman. Reverse rate sampai 200 Hz ya, dari 25 sampai 200 Hz. Antena konektornya SMA teman-teman. Wi-Fi support, yes, dia punya Wi-Fi, punya Bluetooth juga. Ada RGB, beratnya hanya 62 gram without antena teman-teman. Untuk firmware targetnya Gap RC LinkFlow 900 MTX teman-teman. Ini sih keren ya. Bentukannya seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyoba frekuensi berbeda di ILRS pakai 915, ini bisa dicoba ya. Untuk yang suka long range ini asli keren banget. Powernya nyampe 2 watt teman-teman, gokil sih ya. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya. Let's go. 1 hour later. Untuk produk selanjutnya ini masih dari Gap RC. Ini adalah versi upgrade dari versi sebelumnya, yaitu Gap RC MOZ7 P2 O4 Pro Long Range FPV Drone. Sebelumnya teman-teman juga pasti udah tahu ya, Gap RC punya produk yang namanya Gap RC MOZ7, yaitu 7 in untuk long range yang kemarin ada versi O3-nya. Sekarang di-upgrade ke versi O4 dengan bentukan yang lebih keren lagi teman-teman, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Bentukannya seperti ini, gila sih keren. O4 Pro teman-teman. Untuk speknya mungkin masih sama atau beda, kita langsung aja cek ke spesifikasinya teman-teman. Modelnya Gap RC MOZ7 V2 FPV. Frame-nya menggunakan Gap RC MOZ7 V2 yang terbaru ya, wheelbase-nya, ketebalan ketebalan si carbon fibernya seperti ini. Untuk FC-nya menggunakan Taker H743 Bluetooth teman-teman. Jadi dia udah FC yang terbaru ya, pakai Taker H7
Untuk MCU-nya menggunakan STM32H743 teman-teman. Giroskopnya, barometernya ada sekarang ya. Untuk GPS-nya menggunakan Gap RC M1025 teman-teman. Jadi ini GPS-nya udah terbaru, pasti lebih cepat, lebih presisi lagi. Untuk ESC-nya menggunakan Betaflight ya. Untuk ESC-nya menggunakan Gap RC 4-in-1 ESC 50 ampere. Nah, ini yang menurut saya cukup disayangkan ya. Untuk 7-in menggunakan ESC 50 ampere itu menurut saya sih kurang gede ya, menurut saya ya. Tapi ini udah support sih, 50 ampere udah support, tapi lebih baik sih menggunakan 60 ampere, lebih keren lagi nantinya teman-teman. Untuk kontrol power connector-nya masih menggunakan XT60 ya. Kameranya menggunakan DJI O4 Air Unit yang Pro teman-teman. Untuk si prop sendiri menggunakan Haki Prop seperti biasa 7,5, berarti ini 7,5 in ya. 7,5 kali 3,733 blade transparent gray teman-teman. Untuk beratnya sendiri menggunakan seberat 750 plus minus 10 gram ya. Tanpa baterai ini berarti 750 gram ini tanpa baterai teman-teman. Untuk receivernya teman-teman bisa pilih sendiri. Kalau beli di WebGap RC-nya menggunakan PNP bisa, menggunakan DLRS bisa, menggunakan TBS Nano RX juga bisa. Recommended baterainya LiPo 3300 mAh untuk 6S, atau Li-ion bisa sampai 8000 mAh teman-teman. Flight time-nya katanya diklaim bisa 25 menit. Nah, ini yang suka long range, yang suka tanya-tanya durasi, ini cocok banget teman-teman. 25 menit. Tested at low cruising speed tuh. Jadinya kalau terbang santai 25 menit. Kalau pakai freestyle ya lebih cepat lagi teman-teman, karena membutuhkan power yang lebih besar. Nah itu ya, seperti itu. Bentukannya seperti ini, keren. Biasanya ada 3D printnya, 3D model maksudnya, mana sih? Nah ini untuk kelengkapannya seperti ini. Dia menggunakan Gemini receiver teman-teman. Untuk LRS-nya dia udah menggunakan Gemini receiver, gokil sih, keren ya. Dia bisa pakai long range di gunung, di laut, pokoknya keren banget. Motornya sendiri menggunakan 2807 seperti biasa ya, 2808 ya. Dia menggunakan pelindung lagi, internal power cable with anti-spark module. Dia udah punya anti-sparknya. GPS-nya udah yang keren, M1025 teman-teman. Gokil sih. Antenanya depan belakang ya. Gila sih, ini keren banget sih. Jadi bagi teman-teman yang suka long range, yang pengen nyoba muncak gunung, boleh langsung beli ini PNP aja teman-teman. Gak perlu pusing-pusing rakit, tinggal binding ke remote ya. Dan penempatan baterainya juga bisa di atas dan di bawah teman-teman. Gokil sih. Penempatan baterai bisa di atas dan di bawah. Gila sih, keren banget ya. Udah ada heatstring-nya juga untuk si O4-nya. Wow sih, parah sih, ini keren banget teman-teman. Dia udah ada heatstring-nya loh untuk si O4-nya, karena memang O4 ini panas sekali ya. FC-nya tuh ada cover samping, tapi untuk akses ke USB FC-nya udah dapat lubang ya, jadi ada port. Keren sih, ini keren banget teman-teman. Menurut saya ini keren banget. Semoga bisa segera masuk ke Indonesia dan ada yang order ke saya, jadi saya bisa review teman-teman. Atau bagi teman-teman yang pengen di-review produknya, yang udah punya Gap RC Mode 7 V2, boleh dikirim untuk di-review ya teman-teman. Lanjut. A few moments later. Nextnya masih dari Gap RC teman-teman. Kali ini saya membahas FC stocknya. Ini asli sih keren banget teman-teman. Ini adalah Gap RC Taker F722 BLS 100 ampere 8S stock teman-teman. Gila ya, sekarang ESC udah keren-keren banget. 100 ampere men, udah support 8S. Karena memang kemarin di awal-awal tahun 2004 kalau nggak salah, 2024 sorry, banyak banget produk yang menggunakan 8S ya. Dari baterainya udah ada yang 8S, motornya udah support yang 8S. Sekarang ada ESC dari Gap RC yang support 8S teman-teman. Gokil sih ya. Gila ya, bentukannya seperti ini. Ini jarak antar kabelnya keren ya, jauh ya. Jadi untuk kemungkinan si timahnya nempel ini sangat tipis sekali. Untuk soldernya ini nanti enak banget teman-teman. Tapi ini sayangnya si FC-nya kayaknya supportnya 20x20 atau gimana ya. Coba kita cek mountingnya deh, ukuran mountingnya berapa sih. Oh ini 30x30 sih tetap. Saya kira 20x20, ternyata 30x30 ya, mantap. Untuk input voltage-nya bisa sampai 8S, artinya ini keren banget ya teman-teman. Ini kalau 6S udah enak banget sih, mantap. Gokil men, gila. Cuma sayang si protokolnya masih BL-Heli-S, jadi kita bisa upgrade ke si Blue Jay teman-teman. Air unit connection-nya direct plug. Oh, oke. Untuk air unit bisa pakai soket ternyata ya. Ini bentukannya seperti ini ya. ESC-nya gede banget. Karena ini 8S teman-teman. Gila sih. Nggak tahu ini nanti ukurannya kalau dilimain muat nggak ya. Kayaknya kegedean banget, soalnya gede banget ke sampingnya teman-teman. Untuk FC-nya sih kecil ya, cuma untuk ESC-nya gede seperti ini ya. Wow, Taker F722 100 ampere 8S. Gila sih, keren ya. Semoga masuk ke Indonesia. Kalau nanti masuk seperti biasa, link pembelian ada di deskripsi video ya. Semua produk yang saya bahas, link pembeliannya ada di deskripsi video kalau udah masuk marketplace Indonesia. Lanjut. 1 hour later.
Berikutnya, nggak kalah keren dari produk-produk sebelumnya ini. Kali ini SpeedyBee melakukan gebrakan lagi teman-teman. Ini produk baru yang keren banget, yang baru saya cek di webnya, ternyata udah ada produk baru lagi, yaitu SpeedyBee Master 3X teman-teman. Master 3X ya. Kalau dari namanya 3X artinya 3 inch biasanya ya. Jadi ini adalah Master 3X, dan yang keren dia menggunakan si mounting O4 dari B25, yang artinya ke depannya jika teman-teman punya Master 3X sama B25, si O4-nya teman-teman bisa pindah-pindah ya, bisa dipindah-pindah, ya Sundanya muncul. Bisa dipindah-pindah dengan seenaknya, dengan semaunya. Jadi tinggal copot soketnya, pindahin ke Master 3X, pindahin ke B25, udah keren banget. Cukup punya satu O4, teman-teman bisa pindah-pindah di dua drone ini teman-teman. Gila sih. Kita baca spesifikasinya ya, ini keren sih. Born from SpeedyBee's modular DNA, compatible with B25 head module tuh teman-teman. Jadi dia kompatibel dengan B25 head module. Artinya ini bisa di switch ya. Ini sih asli keren. 10 alasan kamu harus punya satu katanya. 10 alasan harus punya satu. Modular head swap module like changing a phone case tuh. Jadi antara B25 sama si X3 ini teman-teman bisa langsung ganti si O4 atau O3-nya ya, mountingnya ya. Gila sih, keren banget teman-teman. Ini udah ada balanced head storage, jadi baterai teman-teman, kabel balance-nya udah bisa diamankan ya di sini. Keren banget sih. Untuk MC-nya sendiri menggunakan 40 ampere IO, mungkin dari SpeedyBee yang biasa ya, yang warna ungu teman-teman. Ukurannya sih 3 in, support O3 dan O4 air unit, udah ada built-in buzzer-nya, udah ada GPS-nya juga. Gila sih teman-teman, keren banget. Ini 3 in, udah ada GPS, udah ada buzzer. Gila sih. Dan plug and play untuk si kameranya, untuk O4 atau O3-nya plug and play ya, keren ya. Ini bisa request ILRS atau PNP ya. O4 Pro PNP version, O4 Pro ILRS version. Gila sih, keren. Ini spesifikasi lengkapnya teman-teman. Untuk frame-nya Master 3X frame, flight control-nya menggunakan STM32, ESC-nya 40 ampere 8 bit, ESC menggunakan Blue Jay ya teman-teman. Untuk motornya menggunakan 1507 dari SpeedyBee di 3600 kV, berarti support 4S ya teman-teman. Ini giroskopnya, Bluetooth-nya, OSD dan lain-lainnya. Black box-nya ada 8 MB teman-teman. Propellernya menggunakan HK Prop 3525. Wow, artinya 3,5 in teman-teman. 3525 itu 3,5 in ya, bukan 3 in. Jadi ini 3,5 in teman-teman. Baterai konektornya XT30 ya, seperti ini. Untuk input baterainya seperti yang saya tadi bahas, 4S ya, bisa LiPo, bisa LEHP, bisa juga Li-ion. Mungkin recommended-nya 750 sampai 1100 mAh teman-teman. GPS supportnya 18x18 mm ya, jadi yang kecil ya teman-teman. Order size, requirement, replacement of printed part. Nah, kalau pakai GPS ukuran yang lain harus dirubah lagi teman-teman si 3D printed partnya. Jadi teman-teman harus pakai yang 18x18 biar plug and play. Recommended baterainya seperti ini. Ketebalannya, wah gila sih, keren. Tuh, bisa dirubah, bisa di switch dari B25 ke X3. Ini keren sih teman-teman. B25 VTX Master 3X VTX teman-teman. O3 support, O4 Pro juga support. Gokil sih, keren. Seperti ini bentukannya ya. Tuh, FOV-nya keren. Berarti si prop-nya harusnya nggak nampak ke si video. Tuh, jadi nggak nampak. Si prop-nya nggak nampak ke video walaupun ini X-frame. Gokil sih. Arm-nya bisa dengan mudah di switch. Balancernya punya pengaman lagi. Gila sih, ini keren. Ada buzzer-nya langsung di dalam. Ada GPS-nya. Dual GPS Interspace Protection teman-teman. Jadi di belakang ya. Antenanya kan di depan, jadi GPS-nya di belakang, jadi jauh dari intervensi si antena VTX. Gokil sih, ini keren banget teman-teman. Semoga segera masuk ke Indonesia. Saya sih keren sih, menurut saya ini keren. Untuk freestyle cocok 3 in ya, gila. Untuk sinematik kan juga keren, karena kameranya udah support O4. Gokil sih teman-teman, gak perlu bawa GoPro, hasil video udah keren banget ya. Lanjut. A few moments later. Di produk terakhir saya akan bahas analog teman-teman. Di 2025 analog masih keren teman-teman, masih banyak yang rakit analog, masih banyak yang pakai analog, bahkan racer masih ada yang pakai analog juga teman-teman. Yang akan saya bahas kali ini adalah VTX ya, untuk analog. Gila sih, ini AKK ngeluarin VTX yang menurut saya super keren banget. AKK Alpha 5,8 GHz 8 watt 80 channel VTX. Gokil sih teman-teman. Gila sih, keren banget ya. Dia mengeluarkan VTX 8 watt. Ini sih keren banget asli. 8 watt keren banget teman-teman. Ada yang udah tes di video orang Rusia 10 km lebih teman-teman. Ada juga yang udah tes yang versi 10 wattnya. Si om siapa ini lupa saya. Ada videonya, pokoknya teman-teman bisa cek aja. Jadi ada yang 8 watt, ada yang 10 watt teman-teman. Saya yang bahas yang 8 watt aja. Ini udah keren banget, gokil sih. Bentukannya seperti ini, gede teman-teman. Untuk mountingnya sendiri memang 20x20 kalau nggak salah. Berapa sih mounting hole-nya? Bentar. Nah ini panjangnya nyampe 7 cm. Jadi teman-teman kalau punya quad 5 in harus ditambah
Ke belakangnya harus di extended lagi karena ini panjang banget. Untuk mounting hole-nya 30x30 sama kayak mounting FC ya. Jadi ini asli gede banget. Mungkin harus dipasang di kuat 7 in lebih harusnya ya. 7 in 8 in ini baru cocok. Jaraknya bisa jauh banget, udah banyak banget yang tes. Teman-teman bisa cek sendiri di YouTube ya. Ini yang seperti ada di sini nih. Ini udah banyak yang nonton ya. Tuh ada yang nyampe 100 km lebih, mungkin yang versi yang 10 watt ya. Ini perbandingan sama O3 juga nih. Yang 10 watt si Om ini siapa lupa. Rimzer kalau nggak salah si Rimzer, Om Rimzer atau Om apa gitu, bagi yang tahu silahkan komen ya. Pokoknya dia udah tes, saya udah nonton juga, hasilnya keren banget. Dan ini sepertinya belum ada di Indonesia. Mungkin nanti kalau ada, seperti biasa linknya akan saya tulis di deskripsi video teman-teman. Mantap. Oke, itu dia ya 5 produk baru yang muncul dari bulan Maret kemarin sampai awal bulan April ini yang saya bahas di video ini ya. Banyak sebenarnya tapi hanya saya bahas 5 aja. Karena kalau dibahas semua kepanjangan nanti teman-teman bosen ya. Bagi teman-teman yang pengen beli produknya, saya tulis linknya di deskripsi video kalau udah masuk ke Marketplace Indonesia. Kalau belum ya mungkin bisa cari di webnya langsung teman-teman ya. Oke, itu aja untuk videonya. Bagi yang suka silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang mau tanya-tanya, rakit, curhat, langsung aja japri ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.